campur lempar kemkak dimulai berangkat. Stasiun Kelapa 193 meter belakang Wajan. Ini ada lintasan dari belakang Wajan sekali sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rauh, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya? Warga negara Indonesia tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga keinginan yang tercapai di tahun 2025 ini. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun ini. Amin. Dan mudah-mudahan saja negeri Palestina merdeka. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini menjadi tahun-tahun yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin pemirsa ya, dan mudah-mudahan apapun keinginan kita tercapai di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Termasuk juga mudah-mudahan negeri kita ya menjadi negeri yang sejahtera, tentram ya, damai di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Apalagi ketika video ini diedit, memang sedang menyaksikan nih ya, yang menyaksikan hot-hotnya di Timur Tengah. Waduh. Ini rudal hipersoniknya ya bikin gemerlapnya tahun 2025 pemirsa. Waduh. Ya mudah-mudahan dengan adanya peristiwa di Timur Tengah sana ya, mudah-mudahan saja negeri Palestina menjadi negeri yang damai, negeri yang tentram ya, kembali terbebas dari penjajahan Israel pemirsa ya, kembali terbebas dari hama-hama penjajah pemirsa. Dan memang doakan mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka seperti sejak dahulu kala sebelum berdirinya Israel pemirsa. Amin. Siapa tahu dengan tanda-tanda gemerlapnya tahun 2025 dengan hipersoniknya Iran ya, itu pertanda Palestina akan segera merdeka. Ya memang sebagai bangsa Indonesia ya, mudah-mudahan bangsa Palestina segeralah merdeka. Karena kita bisa merdeka berkat bangsa Palestina loh. Waduh. Mungkin bagi saudara yang penasaran apa sih peran Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia, saudara boleh nonton channel Mamang atau channel yang lain ya. Dari channel Mamang ada ya yang membahas tentang peran serta Palestina terhadap bangsa Indonesia. Kita bisa merdeka berkat bangsa Palestina loh. Waduh. Kita bisa merdeka ya dibantu oleh Palestina, bahkan dulu disumbang oleh bangsa Palestina pemirsa. Sekarang kita harus membantu bangsa Palestina pemirsa. Salah satu bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum proklamasi adalah bangsa Palestina pemirsa. Karena di mata bangsa Indonesia, Palestina ini adalah bangsa pahlawan pemirsa ya. Oleh karena itu kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan melupakan jasa-jasa pahlawan, baik pahlawan bangsa kita atau bangsa yang lain termasuk bangsa Palestina pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran siapakah sih pahlawan dari bangsa Palestina, memang sudah bahas tentang bangsa Palestina ya berbagai episode pemirsa. Saudara tinggal scroll aja channel Mamang atau nonton dengan channel yang lain pemirsa, bahwa kita mempunyai pahlawan dari bangsa lain yang pernah membantu kemerdekaan Indonesia, yaitu dari bangsa Palestina.
Ubur-ubur ikan lele, wilujeng enjing le. Waduh. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng sonten le. Waduh. Ubur-ubur ikan lele, wilujeng dini hari le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-82 Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata le. Waduh. Ini belum tamat-tamat juga pemirsa. Oh belum ya. Karena episode ke-82 ceritanya memang pulang ke kota Tasikmalaya, sedang dalam perjalanan naik kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju Surabaya, dan nanti dari Surabaya akan dilanjut ke kota Tasikmalaya dengan Mutiara Selatan pemirsa. Dan episode 82 kereta api Mutiara Timur sudah berada di stasiun Klakah pemirsa. Waduh. Ini adalah salah satu stasiun ya yang ada di Kabupaten Lumajang pemirsa. Jadi di Kabupaten Lumajang ini ada jalur kereta api ya yang aktifnya tidak sampai ke kota Lumajang. Kalau dulu ada ya sampai kota Lumajang, dan sekarang tidak aktif. Dan salah satu wilayah di Kabupaten Lumajang yang terlintasi jalur aktif kereta api adalah stasiun Klakah pemirsa. Kalau dilihat dari geografis ya, ternyata stasiun Klakah ini adalah membelah antara jalur selatan menuju jalur utara pemirsa. Waduh. Yaitu membelah dari Jember menuju Probolinggo pemirsa. Waduh. Dan ini melintasi jalur perbukitan membelah gunung antara di kiri Pegunungan Tengger Semeru, di kanan Gunung Lemongan pemirsa. Bahkan di stasiun Klakah ini juga ada danau-danau vulkanik pemirsa. Waduh, yang dikenal dengan Ranu Klakah, Ranu Pakis pemirsa. Ada beberapa danau atau dikenal dengan Ranu ya di sini, itu bekas letusan gunung atau mungkin kaldera pemirsa, yang dikenal dengan Ranu Klakah ya, Danau Klakah, danau bekas kaldera ya. Dan ini jaraknya nggak jauh dari stasiun Klakah pemirsa. Kalau nggak salah dari stasiun Klakah ini jaraknya 2,7 km pemirsa. Ya tak jauh lah. Bisa jalan kaki ataupun dengan menggunakan bentor pemirsa atau ojek lah di sini. Oke pemirsa yang berbahagia, tepat pukul jam 12 kurang ya waktu Indonesia Barat, kereta api Mutiara Timur berhenti di stasiun Klakah. Ternyata ketika berhenti di stasiun Klakah banyak penumpang yang turun pemirsa. Waduh. Di antaranya adalah para bule pemirsa. Ternyata para bule ini naik kereta api Mutiara Timur. Kelasnya ekonomi juga pemirsa. Waduh. Biasalah kaum backpackeran pemirsa. Yang ada di layar kaca ini adalah salah satunya ya, grup bule pemirsa. Ternyata setelah memang lihat di Google ya tentang stasiun Klakah, ternyata tak jauh dari stasiun Klakah ada tempat wisata pemirsa. Waduh. Ya, banyak tempat wisata. Di antaranya adalah Ranu Klakah atau Danau Klakah. Dan juga bagi yang ingin ke Semeru ya, ke Gunung Semeru ya 5 cm. Waduh. Nopelnya 5 cm ya. Waduh. Ini dekat sekali dari Klakah pemirsa ya. Dan juga bagi yang ke Lemongan ya, Lamongan, Gunung Lamongan juga dekat ya. Salah satu gunung aktif di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan pemirsa. Lamongan di sini bukan yang ada di Kabupaten Lamongan, tapi Gunung Lamongan yang ada di Lumajang ini pemirsa. Ternyata Gunung Lamongan di Lumajang ini sangatlah aktif pemirsa ya, hampir berkali-kali meletus pemirsa. Dan kaldera-kaldera itu bekasnya ada menjadi Ranu Klakah pemirsa. Ranu Klakah, Ranu Pakis ya. Itu adalah danau kaldera yang ada di kota Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata berhentinya kereta api Mutiara Timur di stasiun Klakah agak lama pemirsa. Waduh. Karena akan bersilang dengan saudara kemarnya pemirsa. Waduh. Kereta api ada saudara kemar, ada ya. Yaitu dengan sesama kereta api Mutiara Timur pemirsa. Berhubung jalur antara Banyuwangi ke Surabaya ini adalah satu jalur alias single track ya. Oleh karena itu kalau kereta api berpapasan atau bersilang harus menunggu di salah satu stasiun pemirsa.
termasuk kereta api Mutiara Timur akan bersilang dengan saudara kembarnya Mutiara Timur dari arah Surabaya menuju Banyuwangi pemirsa. Waduh. Jadi kereta Mamang yang dari Banyuwangi ke Surabaya akan bertemu dengan saudara kembarnya sesama Mutiara Timur dari Surabaya ke Banyuwangi di stasiun Klakah pemirsa. Jadi yang pertama kali datang ke stasiun Klakah adalah kereta Mamang yang berasal dari Banyuwangi pemirsa ke arah Surabaya. Oleh karena itu kereta Mamang ya berhentinya agak lama. Ada pengumuman bahwa kereta api Mutiara Timur akan berhenti kurang lebih sekitar 15 menit pemirsa, menunggu persilangan kereta api Mutiara Timur dari arah Surabaya ke Banyuwangi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata menunggu di stasiun Klakah ini sambil menunggu persilangan adalah momen yang terindah bagi smoker ya. Bagi pecinta rokok ya, atau mungkin pecinta udara segar, dan sambil menikmati suasana pegunungan stasiun Klakah. Oh iya, stasiun Klakah ini atau daerah kecamatan Klakah ini ya, di antara banyak pegunungan pemirsa. Oleh karena itu udaranya agak sejuk sekali pemirsa. Waduh. Dan juga terlihat di kejauhan gunung-gunung pemirsa. Mama nggak tahu nih gunung apa, apakah Gunung Semeru, Lamongan, atau gunung apa nih ya. Yang jelas terlihat banyak pegunungan pemirsa. Oleh karena itu stasiun Klakah ini mirip-mirip dengan stasiun yang ada di Nagreg pemirsa, atau mungkin stasiun yang ada di Cipeundeuy, Daop 2, daerah antara Banjar, Bandung pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah stasiun Klakah ya. Stasiun Klakah yang ada di Daop 9 Jember, tepatnya di Kabupaten Lumajang pemirsa. Bagi yang suka smoker ya, smoking atau merokok, ini adalah anugerah yang terindah pemirsa. Sambil menunggu persilangan sambil menghisap rokok pemirsa. Atau tembakau Jember pemirsa. Waduh, salah satu tembakau terbaik di dunia, nomor 2-nya adalah Jember pemirsa. Waduh, memang sudah bahas ya di episode yang kemarin. Ternyata tembakau Jember ini bisa memerdekakan bangsa kita loh. Waduh. Dan juga bahkan salah satu pelet ampuh ya. Waduh, para diplomat kita pemirsa. Sehingga kita bisa merdeka dan bahkan bisa mendamaikan dunia. Saudara penasaran? Memang sudah bahas di episode ke-81 pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menunggu kereta api Mutiara Timur bersilang dengan sesama kereta api Mutiara Timur, Mamang berada di luar area kereta api ya, jalan-jalan sekitaran peron stasiun Klakah pemirsa. Nah, sambil juga Mamang mencari informasi tentang Klakah. Ternyata di Klakah banyak sekali hal-hal yang unik ya, yang mungkin akan bahas ya, yaitu tentang ular selancang pemirsa. Ular selanceng. Waduh, apaan tuh Mang ular selanceng? Ya, ternyata hasil informasi dari Mbah Google ya, ular selanceng ini ternyata ular besar yang penuh misterius, penghuni Ranu Klakah pemirsa, penghuni Danau Klakah. Dan ular ini terkadang besar, terkadang kecil pemirsa. Tetapi ada cirinya, yaitu ada huruf P pemirsa. Waduh. Dan ular ini pernah menampakkan diri dan menjadi berita heboh tahun 1992. Mamang kutip dari tempo.com pemirsa. Waduh. Dan ini ya adalah ular terbesar pemirsa. Konon katanya kepalanya ada di Rano Klakah, sedangkan buntutnya ada di Rano Pakisnya pemirsa ya. Danau yang satunya lagi. Jadi artinya ular itu badannya tenggelam ya, lalu keluar lagi buntutnya ada di danau yang lain pemirsa, yang jaraknya agak lumayan jauh pemirsa. Waduh. Dan itu ternyata ularnya besar pemirsa. Nah, menurut legenda di Jawa yang namanya ular besar itu dikategorikan naga pemirsa. Waduh. Naga khas Jawa adalah ular besar pemirsa. Jangan-jangan ya ular selanceng ini adalah naga pemirsa. Waduh. Naga yang pernah menampakkan diri, atau mungkin naga yang terakhir pemirsa. Waduh, di tanah Jawa atau di dunia pemirsa.
Jadi yang namanya naga bagi orang Jawa ya, orang Nusantara adalah ular pemirsa. Mungkin bagi Inggris naga itu adalah dinosaurus. Di antara saudara pasti bertanya, kenapa di Nusantara, di Indonesia yang disebut naga adalah ular pemirsa. Ular besar adalah naga. Sedangkan di Inggris yang berbentuk dinosaurus ya, yang bisa terbang, itu juga naga pemirsa. Memang sudah bahas ya di episode ke-80. Waduh, tentang naga. Ternyata naga itu bukan sekedar mitos loh. Itu benar-benar nyata pemirsa. Saudara penasaran ya seperti apa nyatanya naga? Tontonlah, simaklah video episode ke-80, ada di link deskripsi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, episode kali ini memang akan membahas tentang ular selanceng yang ada di Ranu Klaka. Jangan-jangan itu adalah naga terakhir di Jawa pemirsa. Bagi saudara yang penasaran dengan ular selanceng, ular legendaris di Ranu Klaka ini, saudara boleh jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara atau anak cucu cicit saudara pemirsa. Namun bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan ya, ada yang bilang kemarin itu apa? Ada yang protes lebih baik tidur mamang. Wah itu orangnya nggak menghargai karya orang lain tuh. Waduh. Ya bagi saudara yang tidak suka dengan channel mamang ya skip aja ya, karena kuota internet saudara itu tak tercover buzzer Israel ya. Apalagi buzzer Israel sekarang belum cair pemirsa, karena banknya dibom pemirsa. Waduh. Dan juga punya hutang ke Amerika pemirsa. Waduh. Bagaimana bisa untuk membayar saudara yang buzzer Israel pemirsa? Oleh karena itu bagi saudara yang tidak penasaran skip aja ya, karena kuota internet saudara tak tercover BPJS ya, apalagi minta ke mamang. Mamang aja kan mencari kuota internet gratis loh. Waduh. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, mamang doakan mudah-mudahan saudara menjadi orang terkaya tersukses di negeri ini, melebihi bos pagar laut ya, melebihi orang terkaya termakmur, dan melebihi 9 naga pemirsa. Amin. Mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya melebihi bos 9 naga pemirsa. Waduh. Dan juga mudah-mudahan di antara keturunan saudara ada yang menjadi gubernur atau pemimpin di negeri ini. Amin. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat dan menyimak sampai tamat. Oh iya, satu lagi bagi saudara yang ingin berkomentar ya, berkomentarlah dengan penuh perdamaian ya. Karena channel ini adalah channel perdamaian. Mamang bukan asal bicara, tapi mamang pun ya menggunakan sumber atau informasi yang memang kalau kategori sejarah ada yang primer, sekunder, tersier, kuarter pemirsa. Waduh. Ada yang info-info ya dari yang lain. Yang penting ya mamang berdasarkan literatur yang mamang dapatkan, informasi yang mamang dapatkan. Namun bagi saudara yang mempunyai literatur sendiri, punya pendapat sendiri, ya boleh komentar di bawah ini. Siapa tahu komentar saudara akan menambah wawasan bagi mamang dan kita semua pemirsa. Asalkan komentar saudara ini dengan sopan dan damai pemirsa ya, jangan bikin keonaran. Apalagi komentar yang bergaya-gaya Mossad pemirsa. Waduh, bergaya-gaya Mossad, Divide et Impera pemirsa. Ya, karena kalau keonaran mohon maaf saja ya, memang akan skip karena channel ini adalah channel penuh dengan perdamaian pemirsa. Dilansir dari Tempo.co dengan judul artikel Ranu Klaka dan sejumlah misteri yang belum terungkap. Di Ranu Klaka, musim koyo tak bisa diprediksi kecuali sehari sebelum kejadian. Apa misteri lainnya? Edisi 15 April 2018. Air Ranu Klaka di Kecamatan Klaka, Lumajang, Jawa Timur tak beriak sedikit pun pagi itu. Senin 9 April permukaannya anteng dan warna airnya bening membentuk refleksi. Di ekor ranu alias danau itu bayangan Gunung Lemongan yang membututinya terlihat nyata. Refleksi gunung dalam air tampak seperti dua segitiga sama kaki yang bertaut.
Pemandangan pagi di Ranu Klakah dengan latar gunung berketinggian 1651 mdpl ini makin komplit ya dengan munculnya aktivitas seorang warga lokal pencari ikan. Ia menunggang getek. Getek itu perahu kayak rakit ya kalau di Sunda. Lalu menebar jaring insang dan jilnet dari tepi hingga lambung danau. Sejumlah fotografer yang juga merupakan wisatawan dari Jakarta memotret panorama pagi itu. Pemandangan seperti ini konon langka bagi orang-orang yang hidup di daerah urban. Banyak wisatawan ke sini pagi-pagi. Pemandangan pagi di sini langka karena ini satu-satunya danau yang berhadapan langsung, lurus simetris dengan Gunung Lemongan. Jadi Ranu Klakah ini adalah sebuah danau yang sangat tegak lurus antara pegunungan Semeru, Gunung Semeru dengan Lemongan pemirsa. Dan tegak lurus antara ujung utaranya Laut Madura dengan selatannya Samudra Indonesia pemirsa. Waduh. Kata budayawan lokal Abdullah Al-Qudus alias Aak yang memang kutip dari tempo.co. Ranu Klakah membentang seluas lebih dari 20 hektar. Danau itu merupakan danau mar yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Di sekitar Ranu Klakah terdapat danau mar lainnya, ada 13 jumlahnya. Waduh. Seluruhnya ialah mar yang terisi air dan berbentuk karena aktivitas vulkanis Gunung Lemongan. Kedalaman Ranu Klakah mencapai 28 meter. Di dalamnya hidup beragam jenis ikan seperti mujair, gabus, dan weder. Pada Juli hingga Agustus, pada waktu tertentu, ikan-ikan di Ranu Klakah akan mabuk dan pingsan. Kata Ak dalam tempo.co. Peristiwa ini dikenal dengan musim koyo. Kandungan belerang naik dan ikan teler. Nah, saat kandungan belerang naik ya, ikan-ikan teler, disitulah para petani, para nelayan ya bisa menangkap ikan dengan mudah. Itu dikenal dengan musim koyo. Bagi penduduk setempat, musim koyo adalah peristiwa yang cukup misterius. Datangnya tak bisa dikira-kira jauh-jauh hari, namun dapat diprediksi semalam sebelum musim itu tiba. Malam sebelum musim koyo, suhu di sekitar Ranu Klakah dingin sekali, lalu air di danau ini bau belerang. Di balik panoramanya yang menjedot perhatian, Ranu Klakah menyimpan banyak misteri lain yang hingga kini ramai menjadi buah bibir. Tentu selain musim koyo, ada sejumlah ular bernama selanceng. Waduh, yang dipercaya hidup di dasar ranu tersebut. Ular selanceng memiliki logo Pi berwarna emas di kepalanya. Terakhir ular itu muncul pada tahun 1992 dan disaksikan banyak orang. Katanya ular selanceng yang menampakkan diri itu ukurannya sangat besar. Kepala dan ekornya berada di ujung danau yang terpisah. Jadi Ranu Klakah itu terdiri dari banyak ranu ya, banyak danau-danau yang terpisah. Ada Ranu Klakah, Ranu Pakis, Ranu Bidari ya. Nah, jadi konon katanya tahun 1992 ada ular ya yang sangat besar sebesar pohon kelapa, di mana kepalanya ada di Ranu Klakah dan buntutnya ada di Ranu Pakis pemirsa. Waduh, di danau yang lainnya pemirsa. Waduh, jadi seolah-olah danau ini tersambung dengan danau yang sebelahnya pemirsa. Waduh, meskipun memang tak dapat informasi yang lebih lanjut, namun katanya ya kemunculan ular tahun 1192 yang dianggap ular besar, ular selenceng atau ular legendaris Ranu Klakah itu katanya sudah masuk koran dan media pemirsa. Waduh. Di luar Alkisah yang penuh misteri, Ranu Klakah menjadi sumber hidup bagi warga setempat. Airnya yang berkubik-kubik banyaknya dimanfaatkan untuk mengairi 620 hektar sawah. Sedangkan ikannya dipancing setiap hari untuk makan dan dijual. Ranu Klakah terpaut 2,7 km jaraknya dari stasiun Klakah.
Bila ingin berkunjung, wisatawan bisa naik ojek atau kendaraan sewa dari stasiun Klaka dengan waktu tempuh kurang lebih ya 10 menit atau 5 menit pemirsa. Kalau berjalan kaki kurang lebih 30 menit pemirsa. Waduh. Nah, yang keunikan Ranu Klaka ini adalah danau bekas mar atau keluarnya magma Gunung Lemongan pemirsa. Dan ini terisi air. Dan air ini tak pernah surut pemirsa. Yang paling misterius ya, katanya tak ada orang yang menyebar benih ikan pemirsa, atau memelihara ikan atau membudidayakan ikan di danau ini. Tetapi ikan ini selalu ada dan ada pemirsa. Ketika musim koyo tiba ya, banyak ikan yang istilahnya mabuk ya hingga ke permukaan dan berhasil ditangkap oleh para nelayan. Jadi para nelayan dengan mudahnya menangkap ikan pemirsa. Gitu banyak ikan yang diambil, ikan tak pernah habis-habis pemirsa. Waduh, ketika musim koyo berikutnya ikan muncul lagi pemirsa. Waduh. Dilansir dari jatimhariini.co.id dengan judul artikel "Sama-sama menyimpan misteri, bukan segitiga Bermuda, melainkan segitiga emas, Ranu di Lumajang. Ini kisahnya." Ditulis oleh Afro Tri Febri Kurniawati, edisi Sabtu 1 April 2023. Segitiga emas Ranu di Kabupaten Lumajang merupakan bentukan dari letusan gunung berapi. Segitiga emas Ranu ini terletak di Gunung Lamongan, yang jarak lokasi ke 3 Ranu ini tidak jauh, sekitar 10 hingga 15 menitan. Segitiga emas Ranu Lumajang tersebut ya ini antara Ranu Klaka, Ranu Pakis, dan Ranu Bedali. Bagi saudara yang belum tahu Ranu itu danau ya, atau dalam orang Sunda bilang situ ya. Jadi kolam air yang besar ya, mirip-mirip danau juga. Terletak di Kecamatan Ranuyoso dan Kecamatan Klaka. Dilansir dari wisata-lumajang.com dengan judul artikel "Segitiga emas Ranu ini merupakan objek wisata yang masih alami." Ranu ini masih alami dengan pesona panoramanya yang sangat indah, serta letak ketiga Ranu ini saling berdekatan dengan akses jalan beraspal. Ranu yang disebut dengan Ranu segitiga emas itu, yang pertama adalah Ranu Klaka. Lokasi Ranu Klaka terletak di desa Tegal Airandu, Kecamatan Klaka, yang berjarak sekitar 20 km dari kota Lumajang. Ranu Klaka berada pada ketinggian 900 mdpl dengan luas Ranu ini adalah 22 hektar dan memiliki kedalaman mencapai 28 meter. Waduh, 28 meter ya. Waduh, ini setara dengan gedung 11 lantai nih. Ranu Klaka tidak hanya menyuguhkan pesona wisata air danau dari Ranu Klaka itu sendiri, melainkan juga menyuguhkan keindahan Gunung Lemongan yang posisinya menjadi latar belakang Ranu Klaka. Udara di sini sangat sejuk dan segar. Di tepi danau juga terdapat warung apung yang cocok untuk bersantai dan menikmati senja secangkir kopi. Selain itu ada cerita misteri di Ranu Klaka yang terjadi setiap tahunnya antara bulan Juli hingga Agustus yang dikenal dengan musim koyo. Bagi penduduk setempat, musim koyo menjadi salah satu peristiwa yang cukup misterius karena tidak bisa diprediksi jauh-jauh hari. Selain misteri koyo, ada juga misteri lain di mana sejumlah ular bernama selanceng yang dipercaya hidup di dasar Ranu. Ular selanceng ya memiliki simbol huruf Pi berwarna emas di kepalanya, di mana dipercaya terakhir ular itu muncul pada tahun 1992 dan disaksikan banyak orang, bahkan diliput media pemirsa. Namun sayangnya memang belum dapat informasi ini gimana ceritanya dan fotonya seperti apa. Ular selanceng yang menampakkan dirinya dengan ukuran yang sangat besar katanya. Kepala dan ekornya berada di 2 danau yang terpisah. Jadi seolah-olah danau ini menyatu di bawahnya dengan danau yang lain. Yang kedua,
Ranu Bedali ya, bukan Ranu Karno ya, Ranu Bedali. Berada pada ketinggian 700 mdpl dengan luas ranu 25 hektar serta letak ranu yang menjorok ke bawah dengan kedalaman danau mencapai 28 meter. Ranu Bedali ini unik karena permukaan airnya yang berada jauh di bawah permukaan tanah, sehingga bagi yang berkunjung ke Ranu Bedali dan ingin mencapai daratan tepi danau tersebut harus melakukan trekking ke bawah. Selama melakukan perjalanan trekking ke bawah, di tengah perjalanan akan bertemu dengan air terjun Indrawati. Air terjun Indrawati ketinggiannya mencapai 20 meter yang sangat eksotis. Nama Indrawati ini dipercaya adalah nama penunggu gaib di kawasan tersebut. Masyarakat Ranu Bedali meyakini bahwa Indrawati adalah sosok perempuan gaib yang bertapa di sebuah pohon besar yang tidak jauh dari air terjun. Nah, kata Bedali sendiri berasal dari kata bidadari, pemirsa. Ranu ya danau, jadi danau bidadari. Pohon besar ini akan berada di jalur trekking saat berjalan kaki menuju bibir terjun. Maka dari itulah setiap kali melewati pohon besar ini siapapun tidak diperkenankan untuk meludah, membuang sampah, mengupat atau melakukan hal kotor di sekitar pohon. Dilansir dari visit lumajang.com, terdapat beberapa cerita mistis yang terjadi oleh pengunjung. Ini pengalaman aneh justru pernah dialami oleh seorang blogger berbagi dunia kecil, di mana si blogger tersebut kakinya berdarah secara misterius saat melewati tempat tersebut. Bukan berada di telapak kaki, melainkan di sisi kanan kakinya. Kemudian luka tersebut langsung menutup begitu saja saat dia mencelupkan kakinya ke air terjun Indrawati. Lalu luka itu hilang tanpa bekas, seolah kaki tidak pernah terluka. Kedua, pernah ada seorang pengunjung tiba-tiba merasakan gatal yang luar biasa di punggung saat berjalan menuju air terjun. Secara misterius rasa gatal itu hilang setelah dia meminum air dari air terjun tersebut. Ketiga, ada seorang yang mengaku memiliki indera keenam, bahkan mengaku pernah dipersilahkan untuk memasuki kerajaannya oleh sosok ular besar yang memakai mahkota masih di kawasan tersebut. Yang ketiga adalah Ranu Pakis. Ranu Pakis ini memiliki ketinggian 600 mdpl dengan luas danaunya yaitu 50 hektar. Lebih luas dari dua ranu yaitu Ranu Klaka dan Ranu Bedali, pemirsa. Dan kedalaman Ranu Pakis ini adalah 26 meter. Terdapat perbedaan dengan Ranu Klaka. Ranu Pakis dapat dinikmati dari atas tebing dan langsung ke bibir garis ranu yang menyuguhkan aktivitas warga dengan usaha kerambanya, ya keramba ikan. Dari atas tebing Ranu Pakis, pengunjung dapat menikmati keindahan-keindahan latar belakang Gunung Lemongan di sebelah timur dan Gunung Semeru di sebelah utara. Kedua gunung tersebut tampak berdiri sejajar yang menambah keindahan Ranu Pakis. Daya tarik di bawah Ranu Pakis berbeda dari Ranu Bedali dan Ranu Klaka. Aktivitas penduduk setempat saat pagi ada aktivitas mengangkat jaring, menjala dan melihat keramba ikan. Terlihat beberapa anak kecil berenang di air yang bening di bibir Ranu Pakis. Itulah segitiga emas Ranu yang berada di Lumajang. Sebenarnya di Lumajang ini banyak sekali ranu atau danau-danau. Yang kita tahu ada ranu yang eksotis dekat Semeru, ya, agak jauh dari Klaka, yaitu Ranu Kumboro, ya. Ranu Kumboro, waduh, itu yang paling indah, pemirsa. Nah, di sekitaran Klaka ini ada banyak sekali ranu dan ada 3 jenis ranu. Ini dikenal dengan segitiga emas Klaka atau segitiga emas Ranu di Lumajang, pemirsa. Konon katanya ke segitiga ranu ini saling terhubung di dalamnya dan kedalamannya antara 26 sampai 28 meter, pemirsa. Itu artinya kalau 26 sampai 28 meter itu sangat tinggi. Itu setinggi gedung 11 sampai 15 lantai, pemirsa. Waduh. Kalau setinggi itu, ya, itu artinya, oh iya, ya, Monas aja kan 22 meter, pemirsa. Ini 22, 26, 28. Itu artinya
bahwa kedalaman Ranu ini ada memungkinkan ya untuk ditinggali seekor atau ular besar pemirsa, yang konon katanya pernah menampakkan diri terakhir itu tahun 1192, yang menjadi legenda ya, legenda Loch Ness-nya di Jawa Timur pemirsa. Waduh, saudara tahu Loch Ness ya, hewan misterius yang ada di Skotlandia pemirsa. Konon katanya itu ada hewan besar di sebuah danau pemirsa. Dan itu ternyata di Ranu ini ya, konon katanya pernah ditemukan atau disaksikan tahun 1192 ular besar pemirsa ya, di mana kepalanya di Ranu Klakah dan buntutnya ada di Ranu Pakis pemirsa. Waduh, jadi artinya antara Ranu Klakah dan Pakis di dalamnya ada terowongan. Wah, seolah-olah ada terowongan besar pemirsa. Terowongan yang menghubungkan antara Ranu Pakis, Ranu Klakah dan Ranu Bedali pemirsa. Nah, menurut cerita tahun 1192 ini bahwa kepalanya ular besar yang dikenal dengan selanceng ini ada di Ranu Klakah dan buntutnya ada di Ranu Pakis pemirsa. Itu artinya bahwa di antara Ranu Klakah dan Ranu Pakis ya, konon katanya ada keterhubungan pemirsa ya, ada terowongan. Nah, kalau kepalanya ada di Ranu Klakah dan buntutnya di Ranu Pakis, itu artinya ularnya sangat besar pemirsa, dan juga sangat panjang pemirsa. Waduh. Namun meskipun heboh ya, sampai hari ini memang belum menemukan informasi lebih lanjut atau mungkin dokumen foto-fotonya pemirsa. Konon katanya itu sempat diliput dan semua orang tahu karena disaksikan oleh banyak orang. Namun sayangnya sampai hari ini dicari-cari di internet dan media lain ya, tak menemukan kehebohan ya atau dokumen atau fotonya tentang ular selanceng ini pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, apakah ular selanceng ini masih ada sampai hari ini? Ataukah ya ular selanceng masih ada di danau atau ranu-ranu di sini, atau menjadi anak-anaknya ya, penerus generasinya, atau mungkin ular selanceng terakhir dilihat tahun 1192, setelah itu tidak terlihat lagi pemirsa. Dilansir dari historia.id tentang kisah naga di Jawa. Nah, berdasarkan kisah naga di Jawa, menurut versi orang Jawa, naga versi orang Jawa adalah makhluk mitologi yang berupa ular raksasa pemirsa, dan memiliki kekuatan spiritual dan sering dikaitkan dengan perlindungan. Jadi gambaran ular naga bagi orang Jawa adalah ular pemirsa. Jadi apapun bentuknya, kalau itu ular yang sangat besar, itulah naga bagi orang Jawa pemirsa. Lain halnya dengan naga bagi orang Inggris. Naga bagi orang Inggris ya gambarannya adalah dinosaurus pemirsa. Kenapa sih bisa beda naga Inggris dengan naga Jawa? Memang sudah bahas di episode yang ke-80 pemirsa. Jadi artinya bahwa ular selanceng yang sebesar itu ada, menurut orang Jawa kemungkinan itu adalah naga pemirsa. Ya, ular besar itu adalah naga pemirsa. Apalagi memiliki kemampuan ya, konon katanya selanceng ini memiliki kemampuan bisa mengecil, bisa membesar. Dengan cirinya ada huruf P pemirsa. Jadi mirip-mirip sanca, ada huruf P ya, bisa mengecil ya, seperti ikan kecil, seperti ular kecil ya. Ada yang bisa besar seperti ular piton atau anaconda, atau mungkin lebih dari itu pemirsa, seperti watu ulo lah. Waduh, besar ya. Bahkan bisa kepalanya ada di danau satu ya, buntutnya di danau yang lain pemirsa. Padahal satu danau ke danau lain itu ya lumayan agak jauh juga ya, mungkin 2 atau 3 kilometer bedanya. Itu artinya ular tersebut sangat besar. Nah, bagi orang Jawa ya, berdasarkan kisah-kisah legenda Jawa, bahwa dikatakan naga adalah ular besar pemirsa, dan itu ada kemungkinan adalah naga Jawa pemirsa. Waduh. Dilansir dari Surabaya Tribunnews.com dengan judul artikel Larung Maulid Hijau Ranu Klakah, edisi Sabtu 3 Januari 2015. Editor Tri Hatmaningsih
dengan penulisnya Rosifatul Aimah. Rosifatul Aimah adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang. Maulid hijau dan larung. Selain menghijaukan hutan sekitar lereng Gunung Lemongan dalam acara rutin tahunan di warga Tegal Randu, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang berharap sanak kandang di rantau dijauhkan dari balak, diberi keselamatan serta kesehatan. Asal muasal tradisi yang hingga kini masih dilakoni warga Tegal Randu. Konon dulunya dalam Ranu Kelakah terdapat seekor ular besar piaraan Dewi Rengganis. Warga sekitar mengenalnya sebagai ular selanceng. Ular yang berbahaya dan kerap mencelakai warga. Hingga suatu ketika datanglah Syekh Maulana Ishak bersama temannya karib, yaitu Kiai Atsmari dari Prajekan, untuk siar agama Islam di tanah Jawa. Keduanya sempat singgah di Ranu Kelakah dan mengetahui ihwal ular selanceng. Syekh Maulana Ishak mencoba menanam pohon asoka di pinggir Ranu Kelakah dan memberi makan ular dengan kue dari tepung dibentuk mirip boneka. Sejak itu ular selanceng tak pernah lagi mencelakai warga. Nah, dalam tradisi larung sesaji, kegiatan dilaksanakan dengan mengawinkan pelestarian lingkungan, seni budaya setempat, dan selamatan desa. Puncaknya dilakukan dengan larung sesaji ke tengah Ranu Kelakah berupa tumpeng, jajanan hingga bunga setaman. Semua diatur dalam rakit berukuran 2x3 meter yang dihiasi dengan kertas, semak, dan aneka dedaunan. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi itulah ular selanceng. Jadi ular legendaris di Ranu Kelakah ini. Ada kemungkinan sampai hari ini masyarakat sekitar masih percaya bahwa di kedalaman Ranu Kelakah dan ranu-ranu lainnya di sekitaran Kecamatan Kelakah ini itu terdapat penunggu ular legendaris ular selanceng pemirsa. Konon ya, di sekitaran Kelakah ini juga ditemukan sekali banyak ular-ular, entah itu di pohon kelapa, ular di bawah tanah ya. Ketika memang lihat di beberapa berita tentang ular besar di sekitaran Lumajang Kelakah ini, ya banyak berita juga bahwa penduduk menemukan ular besar ya mirip python atau mungkin sanca pemirsa. Yang panjangnya bervariasi dari 1 meter, 2 meter, bahkan sampai 7 meter pemirsa. Itu artinya bahwa di sekitaran Kelakah ini adalah merupakan salah satu wilayah yang istilahnya dekat dengan alam ya, dekat dengan hutan-hutan belantara yang senantiasa banyak sekali hewan-hewan liar seperti ular. Ada kemungkinan juga ular sebesar selanceng ini pun akan tersembunyi ada di dalam wilayah Kelakah ini, entah itu di kedalaman Ranu Kelakah atau mungkin di sekitaran hutan belantara Kelakah ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata Ranu Kelakah adalah tempat destinasi wisata ya, alamnya, karena disinilah alamnya benar-benar asli dan eksotis. Melihat ranunya saja indah katanya. Waduh. Selain ranu ada juga bukit-bukit dan pegunungan. Dan wilayah Kelakah ini merupakan wilayah yang membelah antara jalur pegunungan Semeru menuju Lemongan pemirsa. Waduh. Jadi terbelahnya oleh Kelakah ini. Nah, dengan terbelahnya inilah maka ini adalah salah satu jalur kereta api yang menghubungkan antara Lumajang dengan Probolinggo pemirsa. Probolinggo di sebelah utara dan Lumajang di sebelah selatan pemirsa. Ada celahnya, disebut dengan celah Kelakah. Waduh. Dan konon di celah Kelakah ini pun ada sejarahnya pemirsa. Ada yang dikenal dengan istilahnya Raja Hutan alias premannya Semeru, yang dikenal dengan Harimau Semeru pemirsa. Waduh. Ya, harimau Jawa yang legendaris ya, mirip-mirip dengan Maung Bandung atau harimau Jawa
di Sunda pemirsa dengan harimau di Bali atau dikenal dengan Sangmong pemirsa. Jadi di Celah Kelaka ini konon adalah suatu area kekuasaan harimau Semeru pemirsa. Waduh, macan Semeru. Insya Allah Mamang akan bahas ya harimau Semeru di episode selanjutnya pemirsa.